Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah manajemen. Dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang terakhir yaitu topik 14. Di topik ini nantinya kita akan membahas tentang pengawasan. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu definisi pengawasan, yang kedua tipe-tipe pengawasan, yang ketiga pentingnya pengawasan, yang keempat alat bantu pengawasan, dan yang kelima adalah karakteristik pengawasan yang efektif. Sebelum kita masuk kepada subtopik kita yang pertama, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa, karena ini adalah pertemuan terakhir kita secara online. Kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa, bagi adik-adik mahasiswa yang belum mensubscribe akun YouTube kakak, agar segera mensubscribe-nya, karena subscribe itu sifatnya gratis. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe-nya, kakak ucapkan terima kasih. Kita langsung masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu definisi pengawasan. Pengawasan adalah proses menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, di mana hubungan perencanaan dan pengawasan itu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan. Jadi, di mana letaknya? Letak pengawasan itu, pengawasan itu membantu dalam mengarahkan keempat hal tersebut, di mana keempat itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, dan pengarahan. Jadi pengawasan itu berfungsi untuk mengawasi atau mengarahkan apakah keempat hal ini telah terjalan atau berjalan dengan efektif atau tidak. Lalu ada beberapa tipe-tipe pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan atau feed forward control atau trailing control, di mana ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pengawasan pendahuluan, namanya juga pengawasan pendahuluan, berarti ini diawasin dulu sebelum dilakukan kegiatan tersebut. Diawasi itu maksudnya diapakan? Dikaji lagi, dilihat lagi tingkat keberhasilannya. Jika memang tingkat keberhasilannya tinggi, maka apa yang telah direncanakan itu langsung dibuat atau langsung dilaksanakan. Tapi jika masih ada yang perlu untuk dikoreksi, masih ada yang perlu untuk dievaluasi sebelum proses tersebut dilaksanakan atau perencanaan tersebut dilaksanakan, maka harus diawasi dulu, harus dikontrol, harus dievaluasi lagi, lalu bisa untuk dilakukan atau dikerjakan. Lalu tipe yang kedua adalah pengawasan konkuren, di mana ini disebut juga sebagai training control, di mana pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur yang harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi kalau pengawasan konkuren ini lebih kepada mengawasi ketika sudah dilakukan, ketika lagi dilakukan kegiatannya, atau misalnya lagi proses kegiatan kerja, maka dilakukan pengawasan terhadap kegiatan kerja. Itu namanya pengawasan konkuren. Lalu yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control atau fast action control, di mana pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Jadi pengawasan umpan balik ini dilakukan untuk melihat suatu kegiatan tersebut setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan. Nah, apa yang diawasi? Biasanya bentuk pengawasannya itu berupa bentuk evaluasi. Evaluasi apa-apa yang menjadi kendala dalam proses tersebut atau dalam kegiatan tersebut sehingga menjadi suatu rencana yang lebih matang lagi ke depannya. Jadi pengawasan itu bukan hanya dilakukan ketika
suatu rencana atau suatu proses itu sedang terjadi, tetapi mulai dari sebelum rencana tersebut dilaksanakan sampai akhir rencana tersebut diselesaikan atau suatu pekerjaan tersebut terselesaikan. Jadi pengawasan itu dilakukan selama proses dari mulai awal, pertengahan atau inti sampai dengan proses akhir. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan itu, yang pertama yaitu tahap pertama adalah penetapan standar pelaksanaan. Di mana standar ini mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Adapun bentuk-bentuk standar itu, yang pertama standar fisik, yaitu meliputi berapa kuantitas barang atau jasa, berapa jumlah langganan. Lalu yang kedua, standar kedua adalah standar moneter. Ini ditunjukkan dalam bentuk rupiah, biasanya mencakup tentang berapa biaya tenaga kerja yang dihitung dalam bentuk rupiah, berapa biaya penjualan, berapa laba kotor, berapa pendapatan. Lalu standar yang ketiga adalah standar waktu, di mana ini meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan. Lalu tahap yang kedua setelah ditetapkan standar pelaksanaan, tahap yang kedua adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dalam menentukan pengukurannya ini biasanya ada hal-hal yang dilihat. Yang pertama adalah how often, di mana itu berarti berapa kali pelaksanaan tersebut dilakukan, what from, dalam bentuk apa alat ukur tersebut dilakukan atau standar ukurannya itu apa, lalu who, untuk siapa atau siapa saja yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut, atau siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi. Hal-hal tersebut harus jelas. Lalu tahap yang ketiga yaitu pengukuran tahap kegiatan, di mana dalam pengukuran tahap kegiatan itu yang perlu dilihat atau yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi, yang kedua adalah laporan-laporan, baik itu laporannya secara tertulis ataupun secara lisan, yang ketiga adalah dengan melakukan metode-metode otomatis, metode-metode apa yang digunakan untuk mengukur suatu pengawasan tersebut atau untuk mengukur suatu kegiatan tersebut. Lalu yang keempat adalah inspeksi atau pengujian teks atau dengan pengambilan sampel. Di mana banyak perusahaan itu biasanya menggunakan pemeriksa inter atau pemeriksa dari luar, atau pemeriksa inter atau pemeriksa dari dalam untuk melaksanakan pengujian apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum. Jadi biasanya suatu perusahaan itu memiliki tim pengawas tersendiri untuk menguji atau mengukur kegiatan tersebut apakah telah sesuai dengan standar atau tidak. Lalu tahap yang keempat adalah membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Jadi setelah diukur standar tersebut, lalu apa hasilnya? Kan dari tahap ketiga ini kita bisa melihat hasil pengukurannya. Lalu kita bandingkan hasil tersebut. Di tahap keempat adalah kita bandingkan hasil tersebut dengan standar yang kita telah tetapkan sebelumnya, di mana standar ini kita tetapkan di tahap pertama. Jadi, apakah hasilnya tersebut telah sesuai dengan standar tersebut atau tidak? Itu kita membandingkan bagaimana hasil dengan standar. Jadi, perbandingan ini biasanya berbentuk nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan akan standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak tercapai. Jadi kalau seandainya terjadi penyimpangan atau ada hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya standar tersebut, maka itu harus dianalisa kenapa standar tersebut tidak dapat dicapai, sehingga nantinya akan menjadi suatu evaluasi yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu tahap yang kelima yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang menyimpang di tahap keempat, maka tahap kelima ini baru kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada yang menyimpang atau segala sesuatunya itu hasilnya tersebut telah sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan, maka tahap yang kelima ini tidak perlu untuk dilakukan. Jadi jika diperlukan suatu koreksi, maka tindakan apa yang perlu dikoreksi? Di mana tindakan tersebut bisa berupa, pertama adalah mengubah standar mula-mula. Apakah standar yang kita tetapkan di awal itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga perlu dilakukan koreksi.